Hai guys, nama aku Tasya dari kelas FK1 kelompok 1. Kelompok kami terdiri dari Emmanuel Junarto, Febrian Maendi, Guntur Christian, Marcelinus Yongke, dan aku sendiri Tasya Fabiola. Nah, kali ini di tugas minggu 10 PKN ini kami sudah berhasil buat poster ting ting kayak gini. Nah, poster ini kami mengambil tema mengenai esensi atau pentingnya identitas nasional dalam pembangunan. Kenapa kami mengambil tema ini? Karena kami memang merasa bahwa identitas nasional itu seperti fondasi yang bisa membantu kita ke depannya agar bisa lancar dalam membangun sesuatu gitu. Nah, di poster kali ini bakal ada beberapa unsur yang kami akan jelaskan satu-satu. Dimulai dari aku dulu, aku bakal jelasin tentang unsur kalimat di poster ini, yaitu tumbuhkan cinta pada budaya bangsamu. Kalimat ini bisa udah jelas ya, jadi intinya kita itu harus menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya kita. Kenapa? Karena budaya-budaya inilah yang membangun Indonesia. Jadi budaya-budaya inilah yang bisa juga disebut dengan identitas nasional. Karena kadang mungkin kalau kita nanya Indonesia itu apa, itu ya bisa dijawab dengan oh itu negara yang punya budaya-budaya ini semua gitu. Jadi bisa jadi memang budaya-budaya ini itu adalah identitas nasional kita gitu. Nah, karena ini identitas nasional kita, itu kayak jati diri kita. Jadi kita harus belajar untuk mencintai budaya-budaya ini. Kemudian selanjutnya di kalimat selanjutnya ada bangun Indonesia tanpa melupakan jati dirimu. Jadi kan sebelumnya kita udah harus mencintai budaya ini. Nah, dengan mencintai budaya ini kita bisa membangun Indonesia ini tanpa lupa siapa diri kita, karena kita udah mencintai budaya-budaya ini gitu. Jadi diharapkan dalam pembangunan nanti ke depannya kita nggak melupakan budaya-budaya ini, budaya-budaya yang udah jadi identitas nasional kita semua gitu. Karena seringkali ketika seseorang udah ada di atas, dia lupa dari mana awalnya dia berasal, gimana jati dirinya dia dulu gitu. Jadi kita merasa kalau jati diri ini tuh penting buat nantinya kita membangun sesuatu yang lebih maju lagi, bisa lebih lancar lagi. Itu mengenai kalimat yang ada di poster ini. Untuk unsur-unsur lainnya bakal dijelasin lagi sama teman-temanku yang lain. Dadah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai poster yang telah kami buat oleh kelompok kami. Berikut merupakan tampilan poster kami. Kebudayaan memancarkan keindahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari keanekaragaman budaya yang berasal dari daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia ini. Dalam poster tersebut terlihat bahwa budaya-budaya yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Budaya-budaya tersebutlah yang mewakili keanekaragaman budaya yang begitu banyak yang dimiliki oleh Indonesia. Budaya-budaya yang mewakili tersebut diantaranya yang pertama adalah tarian Saman yang berasal dari daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Yang kedua adalah Rumah Minangkabau yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Yang ketiga adalah wayang yang merupakan suatu kebudayaan tradisional, suatu ciri khas dari masyarakat Tanah Jawa. Dan yang keempat adalah komodo yang merupakan suatu keajaiban dunia yang berasal dari Indonesia, khususnya dari daerah Nusa Tenggara Timur. Keanekaragaman budaya tersebutlah menjadi suatu keistimewaan dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dari beragam-ragamnya budaya tersebutlah menjadi suatu identitas bangsa Indonesia ini. Di akhir kata, mari kita mengenalkan dan mempertahankan budaya. Karena mengenalkan dan mempertahankan budaya itu penting, supaya manusia itu bisa mengenali dirinya dan saling menghargai antar perbedaan kebudayaan-kebudayaannya. Sekian dan terima kasih. Bendera merah putih di bawah gabungan budaya yang ada di beberapa wilayah Indonesia ini melambangkan sebagai pemersatu semua budaya dan adat yang ada. Lewat beragamnya budaya yang ada di Indonesia membuat bangsa ini memiliki identitas tersendiri. Meskipun menganut atau memiliki adat dan budaya yang berbeda, jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia tetaplah tinggi. Selain itu, pembangunan di Indonesia yang ada akan terus maju dan tidak membuat kita lupakan jati diri kita yang memiliki keberagaman adat dan budaya yang ada. Kumpulan dari budaya dan
adat pada poster yang merucut ini menandakan bahwa pembangunan di Indonesia sendiri akan terus maju. Terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu unsur dari poster yang sudah kami buat. Seperti ini posternya. Bisa dilihat. Yang saya akan jelaskan yaitu warna merah putih yang ada di bagian belakang poster tersebut. Nah, warna merah putih ini dilambangkan sebagai bendera Indonesia. Nah, kalau kita ketahui, bendera ini didapatkan dengan perjuangan dari para pahlawan dengan rasa patriotisme yang tinggi dan rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga berhasil mengusir para penjajah dan terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi sebelumnya, ternyata bendera ini juga sudah pernah dipakai oleh kerajaan-kerajaan dulu, seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri, kerajaan Singasari, dan kerajaan di Aceh sebagai lambang panji-panji perang mereka. Nah, bendera ini dengan warnanya memiliki makna, yaitu ada beberapa makna. Yang pertama, makna warna merah ini yaitu sebagai keberanian, dan putih ini sebagai kesucian. Yang kedua, merah ini sebagai tubuh dan putih ini sebagai jiwanya yang saling melengkapi, dan terbentuklah manusia dan yang dilambangkan sebagai bangsa Indonesia ini. Dan yang ketiga, dalam mitologi Austronesia, yaitu rumpun bahasa kepulauan, merah ini dilambangkan sebagai ibu bumi dan putih ini dilambangkan sebagai bapa langit. Dan negara-negara kepulauan di dunia ini banyak juga yang memakai warna merah putih ini sebagai salah satu dari bendera mereka. Contohnya yaitu Filipina, ada juga Singapura, ada Malaysia, Tahiti, Madagaskar, dan bangsa kita sendiri yaitu negara Indonesia. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, salah satu dalam poster kami itu yaitu backgroundnya ada motif batik. Nah, motif batik ini adalah salah satu warisan Indonesia dari zaman dahulu. Nah, pada tahun 2009 UNESCO mengakui bahwa batik ini salah satu warisan dunia, dan juga pada tahun 2015 Indonesia kembali lagi mengekstensikan bahwa batik menjadi ekstensi dunia. Nah, batik ini memiliki filosofis yang mendalam. Salah satunya yaitu memiliki banyak motif, yaitu motif batik parang untuk menunjukkan status sosial yang tinggi, kemudian kaung untuk menunjukkan mendapatkan rezeki yang melimpah, teratum cinta yang tulus, dan sidomulyo untuk kemuliaan. Sekian.